Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas analisis antrian menggunakan software Tora. Untuk target pembelajaran yang akan didapatkan pada video kali ini, pertama adalah melangkah secara singkat mengenai software Tora. Kedua, cara download dan install software. Yang ketiga, fitur-fitur singkat yang ada pada software. Kemudian yang keempat adalah contoh aplikasi analisis antrian pada software. Dan yang kelima adalah kekurangan dan kelebihan dari software Tora. Yang pertama adalah software Tora secara singkat. Jadi Tora adalah paket perangkat lunak aplikasi komputer yang digunakan untuk perhitungan dan analisis statistik. Pada dasarnya Tora diterapkan untuk analisis riset operasi. Software Tora menawarkan modul untuk inversi matriks, solusi persamaan linear simultan, pemrograman linear, model transportasi, model jaringan, perancangan proyek dengan CPM dan PRT, analisis antrian, dan teori permainan. Kemudian selanjutnya adalah cara download dan instalasi software Tora. Pertama adalah unduh software Tora pada situs yang sudah tersedia pada video ini, kemudian tekan link download pada halaman situs tersebut. Jadi software Tora ini adalah software yang berbasis free ya, dan bisa digunakan pada Windows ataupun iOS. Jadi tidak memerlukan free trial terlebih dahulu karena emang ini softwarenya sudah free dan bisa digunakan oleh siapapun. Dan software versi software yang digunakan pada video pembelajaran kali ini adalah Tora 3.2 ya. Kemudian langkah kedua adalah pilih file setup LST pada folder yang sebelumnya sudah diunduh. Kemudian langkah selanjutnya kita akan diarahkan pada halaman ini, dan untuk instruksi selanjutnya adalah tekan menu OK seperti yang terlihat pada gambar. Lalu langkah keempat adalah atur penempatan file sesuai dengan keinginan, dan setelah itu pilih item komputer yang seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian pada langkah 5 kita diminta untuk memilih program grup. Jadi di sini kita akan pilih program grup Tora. Kemudian setelah itu klik continue. Langkah ke-6 adalah tekan menu OK. Dengan begitu software Tora sudah dapat digunakan. Nah, setelah download dan instalasi software Tora tadi, kita akan masuk kepada aplikasi ataupun analisis dari kasus antrian pada software Tora. Untuk sebelumnya, model analisis antrian yang dapat digunakan pada software Tora itu hanya terbatas pada model MMC. Maka dari itu mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu model MMC pada analisis antrian. Model antrian MMC adalah model antrian di mana waktu antar kedatangannya berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda, waktu pelayanan berdistribusi eksponensial dengan parameter mu, jumlah server C, kapasitas sistem tidak dibatasi, dan disiplin antara antrian adalah first in first out. Untuk satu pelanggan, nilai prediksi waktu antara kedatangan dan waktu layanannya adalah 1 lambda dan 1 mu. Nah, kemudian kita akan masuk ke contoh aplikasi analisis antrian yang ada pada software Tora. Nah, jadi di software Tora ini kita bisa menggunakan
satu kasus skenario dan kasus dengan berbagai macam skenario. Jadi untuk kasus dengan berbagai macam skenario itu kita bisa membandingkan skenario sebelum atau sesudah ataupun multiple skenario seperti itu. Nah, untuk contoh aplikasi pertama itu kita akan masuk ke kasus dengan satu skenario terlebih dahulu ya. Jadi kasusnya adalah pada satu SPBU kendaraan tiba dengan kecepatan 20 pelanggan per jam dan pengisian bahan bakar rata-rata membutuhkan waktu 2 menit. Asumsikan tingkat kedatangan adalah distribusi probabilitas kosong dan tingkat layanan terdistribusi secara eksponensial. Tentukan peluang tidak ada kendaraan di SPBU, peluang bahwa satu pelanggan mengisi dan tidak ada yang menunggu dalam antrian, peluang bahwa satu pelanggan sedang mengisi dan 2 pelanggan sedang menunggu dalam antrian, peluang bahwa lebih dari 2 pelanggan sedang menunggu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tutorial menggunakan software Tora terkait dengan kasus sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke analisis antrian menggunakan software Tora. Yang pertama itu adalah kita masuk ke aplikasi ke software Toranya terlebih dahulu. Di sini adalah tampilan awal dari software Toranya. Di sini kita akan klik pada bagian klik here ini. Selanjutnya kita diarahkan pada halaman ini dan diinstruksikan untuk masuk ke input stream. Pada halaman ini kita diminta untuk mengisi problem title dan number of skenario. Untuk kasus pertama itu kita bisa isi kasus 1, dan untuk number of skenario karena kita belum komparasi antara satu kasus dan kasus lainnya, maka kita isi number of skenario-nya adalah 1 skenario saja. Kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi input table ini. Untuk kasus pertama diketahui bahwa lambda adalah sebanyak 20 kendaraan per jam. Hal ini dilihat pada soal kendaraan tiba dengan kecepatan 20 pelanggan per jam. Artinya untuk lambda adalah 20 pelanggan per jam, dan untuk mu diperoleh sebesar 30 kendaraan per jam. Hal ini bisa dilihat pada soal dengan keterangan pengisian bahan bakar rata-rata membutuhkan waktu 2 menit. Artinya dalam waktu 1 jam pengisian bahan bakar bisa dilakukan kepada 30 kendaraan. Lalu untuk number of server diisi 1 karena hanya ada 1 mesin pengisi bahan bakar. Sistem limit infinity dan source limit juga infinity. Lalu kita masuk ke pilihan soft menu. Nah, di sini kita pilih skenario 1 karena kita masih belum mengcompare skenario ya. Nah, lihat di sini untuk skenario 1 didapatkan untuk probably untuk peluang 0 itu sebesar 0,333, artinya bahwa peluang tidak ada kendaraan di SPBU adalah sebesar 0,333. Lalu untuk peluang bahwa ada 1 pelanggan mengisi dan tidak ada yang menunggu dalam antrian adalah sebesar 0,222. Dan untuk peluang bahwa 1 pelanggan sedang mengisi dan 2 pelanggan sedang menunggu adalah 0,0987. Kemudian untuk peluang bahwa lebih dari 2 pelanggan sedang menunggu, di sini ditunjukkan pada N4
yaitu 0,06584. Oke, untuk kasus pertama itu ya dari hasil analisis menggunakan software Tora. Nah, setelah dilakukan tutorial tadi, kita akan sesuaikan dengan penyelesaian secara manual ya. Jadi tadi soal pertama adalah peluang tidak ada kendaraan di SPBU. Nah, ini untuk persamaannya, untuk rumusnya, jadi tidak ada kendaraan di SPBU, P0 sama dengan 1 dikurang lambda per mu, atau sama dengan 1 dikurang lambda 20 dan mu 30 sama dengan 0,3334 atau sama dengan 33,34%. Ini sudah sesuai dengan apa yang tertera di Tora tadi ya, di software Tora tadi. Lalu peluang bahwa ada satu pelanggan mengisi dan tidak ada yang menunggu dalam antrian. Nah, berikut untuk persamaannya, dan untuk hasil akhirnya didapatkan 0,222 atau setara dengan 22,22%. Dan ini juga sudah sama dengan hasil pencarian kita menggunakan software Tora tadi. Ketiga adalah peluang bahwa satu pelanggan sedang mengisi dan 2 pelanggan sedang menunggu dalam antrian. Untuk persamaannya ada sebagai berikut dan hasil akhirnya dapatkan 0,09878 atau setara dengan 9,87%. Kemudian selanjutnya, peluang bahwa lebih dari 2 pelanggan sedang menunggu, dapatkan hasil akhir 0,06585 atau setara dengan 6,585%. Nah, untuk ini juga sudah sesuai dengan perhitungan yang ada pada software Tora tadi. Kemudian kita akan masuk ke aplikasi kasus dengan membandingkan 2 skenario. Untuk contoh kasusnya sebagai berikut. Pada sebuah bank, pelanggan datang untuk menyetor uang tunai ke server konter tunggal setiap 15 menit. Staf bank rata-rata membutuhkan waktu 10 menit untuk melayani nasabah. Manajer bank memperhatikan bahwa rata-rata setidaknya 1 pelanggan sedang menunggu di konter. Untuk menghilangkan waktu tunggu pelanggan, manajer menyediakan mesin penghitung mata uang otomatis kepada staf. Hal ini mengurangi waktu layanan menjadi rata-rata 5 menit untuk setiap pelanggan. Tentukan apakah tingkat layanan ini akan memuaskan minat manajer. Jadi inti dari kasus ini adalah manajer ingin menghilangkan pelanggan yang sedang menunggu di konter, jadi menjadi 0. Ini kan ada setidaknya 1 pelanggan yang sedang menunggu di konter. Jadi akan dilihat dia akan dibandingkan kasus sebelum dan sesudah menambahkan mesin penghitung mata uang otomatis. Untuk itu kita akan masuk kembali ke tutorial menggunakan software Tora. Untuk kasus skema 2 skenario atau komparatif skenario, sini kita akan masukkan judulnya terlebih dahulu, mungkin komparatif skenario, karena skenario yang kita akan bandingkan itu ada 2, yaitu skenario sebelum dan sesudah, maka number of skenario nya diisi 2. Kemudian tekan enter. Jadi untuk skenario pertama, dari lambdanya itu diperoleh dari kasus soal tadi. Lambdanya adalah 4 pelanggan per jam, karena
pelanggan datang untuk menyetor uang tunai ke server counter tunggal setiap 15 menit. Jadi selama 1 jam itu ada 4 pelanggan. Lalu untuk MIU adalah 6 pelanggan per jam, diperoleh dari keterangan staf bank rata-rata membutuhkan waktu 10 menit untuk melayani nasabah, berarti dalam waktu 1 jam itu ada 4 pelanggan yang dapat dilayani. Number of server 1, system limit dan source limit itu. Kemudian untuk skenario 2 atau skenario sesudah adanya mesin penghitung mata uang otomatis, lambdanya tetap sama, itu 4 pelanggan per jam. Lalu untuk MIU, karena waktu pelayanan berkurang menjadi 5 menit, sehingga untuk MIU-nya didapat 12 pelanggan per jam. Karena 60 dibagi 5 itu ada 12 ya. Number of server tetap 1, system limit dan source limit juga infinite. So MIU di output analisis ini kita diminta untuk melihat kembali output optionnya, karena kita tujuannya untuk melihat komparatif analisisnya, skenario sebelum dan sesudah, maka kita lihat di bagian komparatif analisis. Dan di sini terlihat perbandingan lambda tetap sama untuk MIU, beda untuk lambda IFF juga berbeda. Ini adalah panelnya, dan ini adalah rata-rata banyak pelanggan dalam sistem. Jadi dalam sistem skenario 1 itu ada 2 pelanggan, pada sistem skenario 2 itu ada 0,5 pelanggan atau bisa dibulatkan jadi 1 pelanggan. Kemudian ini LQ adalah rata-rata banyak pelanggan dalam antrian. Pada skenario 1 tadi pada soal juga sudah diketahui terdapat 1 pelanggan dalam antrian, dan pada skenario 2 itu sudah terlihat bahwa hasilnya adalah 0,1667 atau bisa dibulatkan menjadi 0 pelanggan. Artinya bahwa penggunaan mesin penghitung mata uang otomatis tadi sudah signifikan, yang mana keinginan manajer untuk menghilangkan pelanggan dalam antrian itu sudah tercapai. Artinya keinginan manajer sudah terpenuhi. Selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian manualnya. Jadi di kasus 1 atau sebelum ditambahkan mesin penghitung otomatis tadi, lambda diperoleh adalah 60/15, artinya adalah 4 pelanggan, waktu pelayanan ada 4 pelanggan per jam, dan untuk MIU-nya adalah 6 pelanggan per jam. Kemudian rata-rata banyaknya pelanggan dalam sistem adalah dengan persamaan LS ini diperoleh rata-rata pelanggan dalam sistem adalah 2 pelanggan. Lalu untuk kasus 2 atau setelah digunakan mesin penghitung otomatis, diperoleh bahwa lambda 4 pelanggan per jam, dan untuk MIU adalah 12 pelanggan per jam karena waktu layanannya berkurang menjadi 5 menit tadi ya. Kemudian rata-rata banyaknya pelanggan dalam sistem adalah 1 pelanggan, dan rata-rata banyaknya pelanggan dalam antrian adalah 0,1667 atau bisa diartikan adalah 0 pelanggan. Karena tidak adanya pelanggan dalam antrian, berarti tujuan dari manajer tersebut terpenuhi. Dan ini juga sudah sesuai dengan
analisis yang telah kita lakukan pada software Tora tadi ya. Jadi untuk penggunaan software Tora tadi sudah bisa dikatakan benar. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari software Tora ini, khususnya dalam menggunakan fitur analisis antrian. Pertama, kelebihan dari software Tora. Software Tora ini user friendly dan tidak memerlukan user manual, dan karena software Tora ini free, tidak berbayar, jadi mudah digunakan oleh siapapun. Kemudian software Tora juga cepat dalam melakukan perhitungan dan analisis. Tiga adalah Tora memiliki file contoh data berisi kumpulan data yang dapat digunakan apabila tidak ingin memasukkan data baru. Untuk kekurangannya, kekurangan yang saya temukan pada software ini, yang pertama itu hanya bisa melakukan analisis antrian untuk model MMC saja. Kedua, karena software ini sudah lama tidak diupdate dan penggunanya juga tidak terlalu common atau banyak digunakan, sehingga kurang referensi ataupun tulisan ilmiah yang menggunakan software Tora sebagai alat analisisnya. Dan ketiga, ini adalah software Tora hanya mampu bekerja dengan resolusi layar 800 x 600 pixel dengan atau 1024 x 768 pixel, sehingga untuk tampilan komputernya harus diatur ulang terlebih dahulu. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.